Oh, happy hour. Kamu dapat satu Coca-Cola gratis. Tapi minumnya harus di toko ya. קוקה קולה, לאהוב את החיים. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas Azhari, anak sepanjang usaha akan mereview strategi pemasaran Coca-Cola. Saya sendiri Ardiawan dari kelas APU Universitas ADD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Setiawan. Saya dari kelas analisis usaha Asuri angkatan 2015. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tabani dari kelas sore dari matkul analisis perencanaan usaha. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. Sejarah tentang Coca-Cola. Coca-Cola itu berdiri pada tanggal 8 Oktober tahun 1948. Yang kalau nggak salah itu didirikan oleh Bapak Corbusier kalau nggak salah. Nah, kenapa nggak didirikan minuman Coca-Cola? Karena Coca-Cola memiliki pesaing waktu itu cuma ada dua, yaitu Coca-Cola, Pepsi, dan Fanta. Populasinya sangat berkembang pesat karena Coca-Cola juga sebagai soft drink, awal menjadi soft drink, dan juga Coca-Cola setelah didirikannya bekerjasama dengan beberapa produk seperti McD, KFC, dan yang lain. Dan kenapa pada Coca-Cola itu bisa berkembang besar? Karena kalian tahu bahwa produk minuman itu sangat memiliki margin profit yang sangat tinggi. Jadi perusahaan bisa berkembang walaupun dengan melalui piutang yang sangat dikit dan margin profit yang sangat banyak. Terima kasih. Pasar yang sangat luas. Segmentasi pasar merupakan membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli. Kelompok pembeli ini berdasarkan usia, baik usia kecil dari lahir hingga tua. Namun secara segmentasi geografis, Coca-Cola ini tersebar lebih dari 200 negara dan 5.000 kota-kota kecil, 10.000 desa-desa. Produk ini dipasarkan di seluruh Indonesia dan diawali di negara Cina. Selain di Cina, produk ini sampai lahir di negara India. Setelah segmentasi pasar, selain ini segmentasi geografis juga sangat berpengaruh terhadap Coca-Cola. Mulai dari umur kecil, bayi baru lahir, hingga umur tua. Jenis kelamin pun tidak mempengaruhi dalam minum minuman Coca-Cola ini. Secara segmentasi psikografis, Coca-Cola ini tidak pengaruh baik diminum masyarakat miskin, kaya, cacat, normal. Cuma masyarakat jika meminum Coca-Cola ini pasti makin. Nah, Ke target. Dengan adanya segmentasi pasar, maka kegiatan pemasaran dapat dikonsentrasikan pada satu fokus sasaran yang disebut sebagai pasar sasaran atau target market. Nah, perumusan pasar sasaran dalam segmentasi pasar dapat dilakukan atas dasar kriteria wilayah pasar sasaran. Nah, misal kayak ukuran kota, kepadatan wilayah, dan sebagainya, itu termasuk kriteria demografis dan usia, jenis, kelamin, pendidikan, penghasilan, dan sebagainya, termasuk kriteria psikografis. Gaya hidup, kepribadian, kriteria perilaku, penggunaan produk, termasuk kriteria behavioral. Coca-Cola tak lain ialah memberi layanan yang prima dalam memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400.000 pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Secara geografi, Coca-Cola memiliki target market di semua kota-kota besar seluruh dunia. Coca-Cola membidik pasar remaja, global laki-laki dan perempuan berusia 12 sampai 24 tahun yang berorientasi pada mode serta berpendidikan. Terdapat market Coca-Cola secara psikologi membentuk konsumen dengan gaya hidup bebas, humoris, ceria, dan menyukai tantangan pada semua level sosial. Coca-Cola mementingkan kualitas serta kegunaan dari produk tersebut. Perusahaan Coca-Cola Indonesia khususnya memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola kepada kurang lebih dari 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Jualan minuman ringannya dilakukan melalui pengecer dan grosir yang 90%-nya dianggap skala usaha kecil. Untuk skala kecil, produk minuman ringan memberikan kontribusi 35% dan total penjualan dan menghasilkan 34% dari keuntungan 80% dari penjualan minuman ringan dilakukan melalui pengecer dan grosir. Oke. Perlu melalui produk branding, contohnya yaitu beberapa kegiatan yang bersifat internasional maupun nasional. Coca-Cola memiliki branding utama, contohnya di kegiatan MotoGP, F1, dan juga membuat branding image kepada masyarakat bahwa Coca-Cola ini adalah minuman yang kelasnya premium dan harganya sangat murah, sangat terjangkau. Jadi benar kata teman saya tadi bahwa Coca-Cola ini bisa mencakup dari anak orang miskin, orang penyakitan, dari anak kecil itu bisa minum Coca-Cola. Jadi melalui produk branding image tersebut, Coca-Cola dapat memasarkan di beberapa negara melalui tadi sponsor-sponsor di ajang internasional maupun nasional. Terima kasih teman-teman. Sekian review strategi pemasaran Coca-Cola dari kelompok kami. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu adalah milik Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us.